You lost your wife, man. In some court. So just do me a favor. I shall try to start over. Joy. Why didn't you mention it earlier? Well, that's a bit complicated. Well, you see... It's a zoo. A zoo. Yay! Be shy, just let. You alright, boss? Oh man. I'm saying we just let him live for a couple more weeks. You know what the right thing to do is. I'm so disappointed in you. You're gonna have to put some more skin in the game, boss. Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul We Built a Zoo. Ini adalah film yang berasal dari Amerika dan bergenre drama keluarga. Dirilis pada tahun 2011, film ini disutradarai oleh Cameron Crowe dan ditulis oleh Aline Brosh McKenna. Dibintangi oleh Matt Damon sebagai Benjamin Mee, Scarlett Johansson sebagai Kelly Foster, serta berbagai bintang besar lainnya. Setelah kematian istrinya yang tiba-tiba, seorang jurnalis bernama Benjamin Mee memutuskan untuk memulai kembali semuanya dari awal dengan berhenti dari pekerjaannya dan pindah bersama anak-anaknya ke lahan seluas 18 hektar yang ternyata adalah sebuah kebun binatang. Meskipun telah ditutup selama bertahun-tahun, kebun binatang ini masih menjadi rumah bagi banyak hewan dengan dirawat oleh Kelly Foster dan staf kecil mereka. Benjamin dan semua orang di sana pun harus menghadapi berbagai macam rintangan dalam usaha mereka untuk menghidupkan kembali kebun binatang itu. Sebelum mulai, silakan subscribe channel kami jika kalian merasa terhibur oleh konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dan update kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita play. Benjamin Mee adalah tokoh utama di film ini. Dia adalah seorang reporter lapangan yang biasa meliput hal-hal ekstrim, seperti mewawancari diktator besar di dunia, meliputi peternakan lebah yang ganas, masuk ke dalam badai besar, dan banyak lagi hal yang lainnya. What's your favorite movie? Thousands of killer bees. If I wasn't wearing... Dia sudah sangat terbiasa berpetualang, tapi tidak dengan kehidupan di dalam rumah. Ia tidak pernah berpikir bahwa istrinya akan meninggalkannya terlebih dahulu. Istrinya wafat karena sebuah penyakit. Dan kini, selain harus menjadi seorang ayah, Ben juga harus mengambil alih semua peran istrinya sebagai ibu bagi anak-anak mereka. Dan walau setelah 6 bulan kepergian istrinya, Benjamin masih saja kesulitan beradaptasi dengan kehidupan barunya, seperti menyiapkan bekal makanan untuk anak-anaknya dan pekerjaan rumah lainnya. Di samping itu, ia juga masih belum bisa sepenuhnya melupakan kenangan akan istrinya itu. Sampai kakak kandungnya yang bernama Duncan sering memintanya untuk kembali membuka hatinya pada dunia luar dan wanita lain. Karena sampai saat ini, Ben masih saja selalu menutup diri. Dan semua kesibukannya di rumah itu membuat atasannya merasa kasihan. Ia memindahkan Ben untuk bekerja di dalam ruangan. Tapi, hal itu justru membuat Benjamin pada akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya itu. Karena ia tidak ingin dipindahkan untuk bekerja di dalam kantor dan dikasihani atas apa yang menimpa keluarganya. I hate sympathy. I'm sick of sympathy. I am not. I quit. Benjamin, please, let me lay you off. That's more sympathy. No. I quit. And I love you. Anak pertamanya yang bernama Dylan pun sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Dalam pelajaran seni, di saat semua anak menggambar sesuatu yang indah,
Dylan justru membuat karya yang menakutkan. Dan kali ini, sekolah terpaksa mengeluarkan Dylan setelah ia mendapatkan peringatan yang keempat atas berbagai kesalahan yang ia buat. Lalu pada malam hari, Rosie tidak bisa tidur karena tetangga mereka membuat pesta yang terlalu gaduh di rumah mereka. Hal itu membuat Benjamin terpikir untuk mencari rumah dan lingkungan baru bagi keluarga mereka dan memulai kembali semuanya dari awal. Akhirnya, ia pun mulai mencari rumah baru bagi keluarganya. Dengan ditemani Rosie dan seorang agen penjualan rumah, mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Awalnya mereka kesulitan mencari tempat yang mereka idam-idamkan, sampai mereka sampai di sebuah tanah yang luas dan lingkungan yang tenang seperti yang Benjamin harapkan. Tapi yang membuat mereka kaget adalah fakta bahwa ternyata tempat itu adalah sebuah kebun binatang yang sedang dijual, lengkap dengan berbagai hewan yang masih hidup di dalamnya. Why didn't you mention it earlier? Well, that's a bit complicated. Well, you see, it's a zoo. A zoo. Yay! Dan siapapun yang ingin membeli tempat itu harus bersedia juga untuk membeli semua hewan di sana dan memperkerjakan semua staf untuk melanjutkan kembali usaha kebun binatang itu. Benjamin sangat menyayangkannya. Ia sangat menyukai tempat itu, tapi secara logis rasanya tidak mungkin membeli sebuah kebun binatang. Selain karena mahal, ia juga tidak memiliki pengalaman apapun untuk mengelola sebuah kebun binatang. Tapi lalu saat mereka akan hendak pulang, Ben melihat Rosie bersenang-senang saat memberi makan hewan di sana. Ia sangat menyukai pemandangan itu, membuatnya mempertimbangkan kembali semuanya. So we keep on looking. Yeah. Right, Rosie? Great, I keep her home from school one day and she gets eaten. Lalu setelah berkonsultasi dengan kakaknya yang seorang akuntan, akhirnya ia mengambil sebuah keputusan besar dan nekat untuk membeli tempat itu dengan menghabiskan sebagian besar tabungan miliknya. Dylan pada awalnya menolak dan tidak mau pindah ke sana, tapi Ben sudah mengambil keputusan. Dan pada akhirnya, mereka semua pun mulai berkemas untuk pindah ke rumah baru mereka, meninggalkan semua kenangan tentang istri dan ibu mereka di kota itu. Mereka akhirnya sampai di rumah tersebut. Dylan masih tidak menyukai keputusan ayahnya itu. Wajahnya selalu saja terlihat murung dan marah. Besoknya, semua karyawan di sana menyambut mereka dan saling mengenalkan diri. Dimulai dari Kelly yang adalah kepala staf di sana, Robin dan Peter yang mengurus segala kebutuhan teknis di tempat itu, Rhonda yang mengurusi pembukuan dan finansial, serta Lily yang membantu semua hal kecil di sana. Lily adalah adik sepupu dari Kelly. Benjamin pun lalu mengenalkan dirinya beserta Dylan dan Rosie. Setelah itu, ada banyak sekali masalah di sana. Seperti contohnya seekor harimau yang sedang sekarat, kandang yang harus dibenahi, dan berbagai masalah lainnya. Kelly dan semua orang di sana sebenarnya masih meragukan kesungguhan dan kemampuan dari Benjamin untuk mengambil alih kebun binatang itu. Di tengah perkenalan mereka, Kelly pun sempat mempertanyakan kenapa Benjamin mau membeli tempat itu, sementara dia tidak berasal dari komunitas hewan seperti ini. Dan tentu juga Ben tidak memiliki pengalaman apa-apa. Kelly juga mengingatkannya bahwa semua ini tidak akan mudah, akan ada banyak masalah nantinya, dengan biaya yang juga tidak sedikit. Tapi dengan tenangnya, Ben malah menjawab dengan ucapan, Why not? Come. Mereka pun mulai mengerjakan semua pekerjaan mereka. Ben masih terlihat sangat kaku melakukan pekerjaan barunya itu, dan belum terbiasa menghadapi berbagai hewan di sana. Sementara Dylan, sedikit demi sedikit mulai bisa berteman dengan Lily. Kakaknya Duncan yang datang mengunjunginya masih terus mengingatkan Ben tentang keputusan yang telah ia ambil. Ia tak bosan-bosan untuk menyuruhnya kembali ke kota dan menjual kembali tempat itu. Tapi Ben tetap bersikeras untuk melanjutkan petualangan barunya tersebut. Walau semua memang tidaklah mudah di sana. Berbagai tagihan yang besar terus muncul, dan Ben mulai sedikit kewalahan membayar semua biaya tersebut. Ben secara alami mulai peduli dengan Kelly yang selalu pulang larut malam mengurus semua pekerjaan di sana. Dalam suatu kesempatan, ia menyuruh Kelly untuk pulang lebih awal dan beristirahat, dan Ben lalu mengambil alih pekerjaannya yang belum selesai. Ia lalu membagi pekerjaan itu dengan Dylan dan Rosie. Sementara Ben dan Rosie memberi makan harimau, Dylan ditugaskan untuk mematikan lampu di beberapa tempat. Tapi Dylan yang penasaran,
membuka sebuah peti di dalam sebuah kandang. Setelah dibuka, ternyata peti itu berisi banyak ular yang baru mereka beli. Dan karena takut, Dylan segera meninggalkan tempat itu tanpa menutup kembali petinya dengan rapat. Dan esok paginya, semua ular itu keluar dari kandangnya dan berkumpul di halaman depan rumah mereka. Ben pun lalu meminta bantuan semua orang untuk menangkap kembali semua ular-ular itu. Saat bersama-sama melakukan itu, Ben memarahi Dylan karena tidak teliti. Ia pun mengkomplain sikapnya yang selalu saja murung di tempat baru mereka dan menyuruhnya untuk coba berbahagia. Dylan pun marah dan mereka berdua bertengkar hebat di hadapan semua orang. Whatever! Not to say that in this century. Lalu di hari yang lain, seorang petugas inspeksi yang bernama Mr. Ferris datang secara tiba-tiba. Ia adalah orang yang bertugas mengecek kelayakan dari sebuah kebun binatang. Dan nantinya, dialah yang akan menentukan apakah kebun binatang milik Benjamin bisa dibuka kembali untuk umum atau tidak. Ia datang lebih cepat dari waktu yang sudah ditetapkan, semacam inspeksi awal untuk memberitahu Benjamin tentang apa saja yang perlu dibenahi di tempatnya. Dan hari itu, banyak kandang yang tidak memenuhi standar internasional yang baru. Dan mereka harus merombak semua itu agar bisa mendapatkan izin beroperasi. Mr. Ferris pun akhirnya pulang. Benjamin sedikit frustasi dan kesal karena dia harus mengeluarkan lagi biaya yang besar untuk membenahi semua itu. Kala itu semua staf di sana memprediksi bahwa Ben akan mundur dan menjual kembali tempat itu. Di hari yang lain, Ben dan Dylan menemukan Buster, seekor beruang grizzly yang kabur dari kandangnya dan tengah berada di jalanan kota. Ben lalu menelpon timnya dan semua orang pun mulai mencari dan mengejar Buster untuk mereka tangkap. Ben lebih dulu menemukannya di sebuah lahan hijau. Dan saat melihat Buster berada di alam terbuka, justru menginspirasinya untuk membuat kandangnya menjadi lebih luas lagi. Karena Buster terlihat sangat liar dan bebas di sana, seperti yang seharusnya ia dapatkan di habitat asalnya. Kala itu Ben secara tidak sadar berada di jarak yang sangat berbahaya dengan Buster. Dan semua orang menganggapnya sangat beruntung kali ini, karena mereka datang tepat waktu untuk menembakkan obat bius sebelum Buster bisa menyerangnya. Now let's just hang out. Buster, this is a big gun and I don't want to shoot you. He's been hit by a powerful tranquilizer. Way to go, Mr. Me! Tapi lagi-lagi, Benjamin harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar sewa truk yang mengangkat Buster kembali ke kandang dan jasa dari dokter hewan yang mengecek kondisi beruang itu. Kali ini Ben benar-benar hampir kehabisan uang. Saat ini, ia kembali merindukan istrinya dan membuatnya mengenakan sweater yang biasa istrinya gunakan semasa dahulu. Dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan sebuah amplop tabungan di dalam saku sweater tersebut. Ternyata, Catherine, istrinya yang telah tiada, telah mempersiapkan tabungan itu sebelum ia wafat, berjaga-jaga seandainya nanti Ben membutuhkannya. Dan hal itu benar-benar terjadi. Kali ini istrinya menyelamatkan Ben di saat-saat yang sangat genting. Sementara di kebun binatang, Rhonda sudah menyebarkan isu tentang Ben yang pasti akan segera mundur dan menjual tempat itu. Ia berani berkata seperti itu setelah mengecek rekening kas perusahaan yang hampir habis dan menganggap bahwa Benjamin sudah bangkrut. Tapi Ben datang dan lalu mengklarifikasi semuanya. Mereka akan tetap melanjutkan semuanya karena ia telah mendapat dana tambahan dari mendiang istrinya. Semua orang pun bersuka cita dan semakin bersemangat menyelesaikan semua pekerjaan mereka. Dan Ben memecat Rhonda karena telah menyebarkan isu negatif. Our adventure is just beginning. Hari demi hari pun mereka lalui dengan sepenuh hati, menyelesaikan semua pekerjaan mereka agar tempat itu bisa beroperasi kembali. Tapi suatu hari, mereka dihadapkan pada sebuah keputusan sulit tentang harimau yang bernama Spar. Ia sudah terlalu tua dan lemah, dan sepertinya kali ini sudah waktunya bagi mereka untuk merelakan Spar dan menyuntik mati harimau itu. Tapi Benjamin tidak menyetujuinya selama beberapa minggu sampai kebun binatang itu dibuka. Karena menurutnya, Spar adalah maskot dari kebun binatang mereka. Ia pun bertengkar hebat dengan Kelly, karena kali ini mereka berbeda pendapat. Menurut Kelly, Ben tidak bisa seegois itu. Mereka juga harus memikirkan apa yang dirasakan Spar yang memang sudah lemah dan tak berdaya. See how selfish this is to... I know exactly
how this... And you've never done this before. You don't know how this goes. I'm saying just let him live for a couple more weeks. You know You what the got right thing angry. to do is. I'm so disappointed in you. Lalu dari sore hingga malam hari, Ben pergi keluar selama beberapa saat untuk menenangkan diri. Kelly yang mengetahui bahwa Ben belum juga pulang, menjaga anak-anaknya sambil menunggu Ben pulang di teras depan. Ben pun akhirnya datang. Ia lalu mulai bercerita tentang perasaannya yang masih saja sulit melupakan istrinya. Juga kesulitan lain yang ia hadapi ketika harus berhadapan dengan Dylan yang sering membuatnya frustasi dan marah. Setelah Kelly pulang, Dylan ternyata masih belum tidur. Dia mendengar semua percakapan mereka, dan kali ini Ben dan Dylan kembali bertengkar hebat. Mereka saling berteriak dengan keras, sampai akhirnya Ben meminta maaf atas semua yang terjadi kepadanya sepeninggal ibunya. Tapi mereka semua harus tetap melanjutkan hidup, apalagi karena mereka masih memiliki Rosie, seorang anak kecil yang masih belum mengerti apa-apa. No, but thank you for telling me again. I'm your father and I'm the only one you've got in the line of people in this world. So stop moping around this place, man. Help me with your sister. Help me, damn it! Help me, damn it, help me! I'm sorry that your mother got sick when she did. I'm sorry that you didn't get more of a childhood, man. But we live with a 7-year-old girl who still believes in the Easter Bunny. You never asked me how I'm doing? What about the Easter Bunny? Esoknya, Ben merenung di depan kandang Spar, seperti coba mempertimbangkan kembali semua yang sudah terjadi. Lalu Dylan masuk dan mengajaknya berbicara. Mereka berdua perlahan mulai saling memperbaiki sikap dan hubungan mereka. Dan setelah berbagai obrolan yang hangat dengan anaknya itu, akhirnya Ben pun menyetujui permintaan dari Kelly dan semua orang untuk mengakhiri penderitaan yang dialami Spar. Pada malam hari, saat masuk ke kamar Dylan, Ben menemukan hasil gambarannya yang semakin baik dan terlihat cerah. Ia pun menemukan sebuah gambar harimau yang sepertinya adalah Spar. Ben sangat menyukainya dan tersenyum saat melihatnya. Lalu Ben pun keluar dari kamar Dylan dan turun ke bawah. Ia melihat-lihat kembali foto kenangan mereka bersama dengan istrinya di laptop, seperti mencoba mengingat-ingat kembali kebahagiaan mereka di masa lalu, di tengah berbagai kesulitan yang mereka hadapi sekarang. Tanpa sadar, Benjamin pun menangis saat menyaksikan itu semua. Lalu di sebuah pagi, Benjamin menunjukkan pada Dylan logo baru dari kebun binatang mereka, yang ternyata adalah gambar buatan Dylan yang Ben temukan sebelumnya. Dylan pun sangat senang mengetahui hal itu. Where are you putting this? I don't know. Everywhere. I'm your fan, man. Don't you know that, brother? Hari penentuan pun akhirnya tiba. Hari ini, Mr. Ferris akan datang melakukan inspeksi yang sebenarnya di tempat itu. Semua orang terlihat cukup tegang tapi juga bersemangat di waktu yang sama. Mr. Walter Ferris pun akhirnya tiba dan Benjamin menyambut kedatangannya di Rosemoor Animal Park Adventure. Singkatnya, walau mereka hampir saja mendapatkan penilaian yang buruk karena sebuah kandang singa yang tidak bisa terkunci, tapi akhirnya mereka bisa melewati semuanya dengan baik. Dan secara resmi, Mr. Ferris pun akhirnya memberikan izin bagi kebun binatang milik Ben untuk kembali beroperasi karena telah memenuhi semua standar dengan baik. Mereka semua sangat bergembira mendengar keputusan dari Mr. Ferris. Akhirnya semua perjuangan mereka membuahkan hasil yang baik. Hey, mister, everybody says you're a dick. I don't know what that means, but I don't believe it. I don't think it's gonna work. But good luck. I want to see you here opening day. Mereka sekarang sudah memasuki fase akhir dari semua persiapan mereka di sana, seperti menghias kandang, memasang papan logo yang baru, dan mulai menyebarkan brosur dari kebun binatang mereka yang akan mulai beroperasi kembali. Tapi semua rintangan mereka ternyata belum berakhir. Beberapa hari sebelum kebun binatang itu dibuka, hujan yang sangat besar melanda daerah itu. Pemberitaan di TV pun memberitakan bahwa ini adalah salah satu hujan badai terbesar selama 100 tahun terakhir. Ben dan semua orang sedikit khawatir dengan situasi ini. Khawatir hujan masih akan turun di hari pertama mereka beroperasi. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Belum terlihat satu orang pengunjung pun yang datang ke kebun binatang mereka. Semua orang mulai terlihat khawatir, tapi Dylan merasa ada yang salah di sana.
Ia lalu berlari menuju akses jalan gerbang masuk mereka. Dan benar saja, ternyata sebuah pohon yang besar tumbang karena badai besar yang turun di malam sebelumnya. Pohon itu menghalangi akses masuk menuju tempat mereka. Dan saat mereka melihat dari atas pohon itu, ternyata sudah banyak orang yang datang dan tertahan di sana karena kesulitan melewati jalan itu. Ben dan yang lainnya pun segera mempersilahkan mereka untuk masuk berjalan melewati pohon besar yang tumbang itu. Dan hari itu semua orang di sana berbahagia karena telah cukup lama tidak ada kebun binatang yang beroperasi di kota tersebut. Membuat semua orang bisa berlibur dan menikmati waktu bersama keluarga mereka. Your zoo. As you can see, We bought a zoo. We did that. And one more of me just throwing her over. Don't you dare. Give me that camera. Say beaches. Tamat. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai film We Bought a Zoo. Terima kasih untuk sudah menyaksikan sampai akhir. Tonton juga berbagai video story kami yang lain, review, rekomendasi film, dan berbagai pembahasan lainnya. Kalau kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini, jangan ragu tinggalkan pesan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak amanmu. And see you next play.